Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Polar tahun 2019. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan sebuah rumah besar, bak rumah Raffi Ahmad yang tidak akan pernah masuk satu ekor kecoa pun. Di sana terdapat satu agen senior yang bernama Michael Green. Ternyata ia akan pensiun dari tugasnya. Di sana juga ada seorang wanita yang bernama Cindy. Namun di sisi lain terdapat seorang sniper bernama Facundo. Ia sudah siap untuk menembak agen tua tersebut. Facundo juga ditemani oleh temannya yakni Hilda dan Alexi. Hanya beberapa detik saja agen tua itu pun langsung dibantai habis. Ternyata Cindy pun adalah satu dari tim tersebut. Mereka adalah satu tim pembunuh bayaran. Scene kemudian berpindah ke kota Washington. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang pria paruh baya yang bernama Duncan. Ia tengah menjalani cek kesehatan bersama sang dokter. Rupanya ia adalah seorang agen pembunuh bayaran profesional yang hendak pensiun dari pekerjaannya. Sedikit info bahwa dia tidak pernah gagal dalam misinya. Lalu dokter memberikan beberapa larangan pada Duncan untuk tidak beraktivitas yang berat karena hal itu membuat jantungnya lemah dan lain-lain. Ia lalu mendatangi seorang akuntan yang mengurus segala harta kekayaan Duncan. Dia juga mengurus dana pensiun Duncan kepada bosnya. Diketahui juga Duncan 2 minggu lagi akan pensiun. Ia akan menerima dana pensiun sebesar $8 juta. Kemudian di sebuah gereja terlihat seorang wanita dengan santainya menjawab telepon ketika acara pemakaman. Dia bernama Vivian. Duncan mengajak Vivian untuk bertemu di sebuah kafe. Vivian ternyata seorang pembunuh bayaran juga yang sama profesional, tapi dia telah diangkat menjadi manajer oleh bosnya. Setelah bertemu, Vivian memberikan sebuah berkas untuk menjalankan misi terakhir kepada Duncan. Ia berkata, kali ini misinya adalah membunuh seorang kartel yang berada di Belarusia. Usut punya usut, kartel tersebut pernah membunuh salah satu agen terbaik, sehingga bos mereka ingin membalaskan dendamnya. Bosnya tak ingin misi ini gagal, itulah sebabnya bos memilih Duncan untuk menyelesaikan misi ini. Namun Duncan yang segera pensiun dan ingin menikmati hari masa tuanya, ia lantas menolak misi tersebut dan pergi meninggalkan Vivian. Karena Duncan ingin hidup sendiri, lantas ia pun membeli seekor anjing untuk menemani hari pensiunnya. Setelah sampai di rumah, ia langsung terlelap tidur. Di sana pun ia bermimpi soal masa lalunya sebagai pembunuh bayaran. Karena terkejut dengan mimpi buruknya, dia tak sengaja menembaki anjing barunya. Keesokan harinya, ia menguburkan anjingnya dan ia melihat tetangganya yang sedang kesulitan untuk memotong kayu bakar. Ia pun langsung membantu tetangganya. Di malam harinya, Vivian menelpon menawarkan misi sebelumnya. Akhirnya Duncan menerima misi tersebut. Dan rupanya lur, misi ini ternyata adalah upaya untuk membunuh Duncan yang sudah direncanakan oleh bosnya yang bernama Blood. Ternyata Blood akan mengirim Duncan ke Belarus. Duncan lalu menganalisa siapa yang jadi targetnya sekarang. Di tempat lain, Blood didatangi oleh rentenir Akulaku untuk ditanyai mengenai pinjolnya yang dia minta seharga $29 juta. Tapi karena dia pintar bernego, dia pun akhirnya diberikan 29 juta itu oleh pihak Akulaku karena Blood berkata bahwa agennya akan segera pensiun, seharusnya diberikan dana hari tua. Tapi Blood justru malah berniat untuk membunuh seluruh agen yang akan pensiun, sehingga uang itu bisa dipakai investasi oleh perusahaan Blood. Dan salah satunya adalah agen Duncan yang akan Blood bunuh. Sementara itu, Duncan langsung terbang ke Belarusia. Kemudian di lain tempat, dalam salah satu hotel mewah, terlihat resepsionis ditelepon oleh seorang tamu hotel karena pintunya terkunci di luar. Dan itulah bagian dari rencana Duncan. Duncan akan menyamar menjadi seorang ahli pintu. Pada saat itu, Duncan sengaja mengencangkan suara bor sehingga si bos gangster alias targetnya keluar kamar dan marah. Lalu pada saat itulah Duncan tak pakai lama menghabisi seluruh musuhnya dengan sangat cepat. Bahkan si gendut pun tangannya dipaku sehingga tidak dapat berkutik.
Ketika mengecek ke dalam kamar target, Duncan juga sempat melihat di sebuah meja terdapat data plus foto Duncan. Sehingga Duncan bertanya siapa yang menyuruh si gendut. Namun pria itu bilang tak tahu siapa yang menyuruhnya, sehingga terpaksa Duncan langsung mengebor kepala si gendut tersebut. Kemudian Duncan menghubungi Vivian dan menyuruhnya untuk mentransfer $1 juta karena Duncan akan menjalankan misinya untuk menghabisi kartel tersebut. Pada saat itu, Vivian yang sedang berpesta, ia kaget sekaligus senang karena Duncan akhirnya masuk ke dalam perangkap. Tak pikir panjang, Vivian langsung mentransfer uangnya. Namun setelah uang itu masuk ke rekening Duncan, ia langsung mengirim foto kartel itu yang barusan ia habisi sembari mengatakan kalau misinya sudah selesai. Dan Duncan meminta $1 juta. Duncan mengancam apabila Vivian tidak mentransfer dalam waktu 24 jam, Duncan akan membunuhnya. Setelah itu, Vivian kembali mendatangi Blood. Ia sangat marah kepada Blood karena Blood terus ingin menghabisi Duncan. Padahal Blood sendiri tahu reputasi dan kiprah Duncan seperti apa. Vivian mencoba mengingatkan lagi Blood untuk tidak bermain-main dengan Duncan dan bayar saja uang pensiunnya. Namun Blood yang memang sangat tamak, ia tetap akan berusaha menghabisi Duncan dengan mengirim para assassin muda andalannya, yaitu kelompok pemuda yang dulu ditugaskan untuk menghabisi assassin Michael yang kita lihat di awal film. Di balik itu, Duncan pergi ke salah satu rumahnya yang berada di sebuah tempat terpencil untuk menenangkan pikirannya. Hingga suatu saat ia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita tetangganya itu. Wanita itu bernama Camille. Duncan sering sekali melihat Camille dalam keadaan murung dan sepertinya ia mengalami depresi. Karena sering bertemu, pada akhirnya mereka berdua berkenalan dan semakin dekat tanpa melihat perbedaan umur dari mereka. Semenjak saat itu, Duncan sangat perhatian kepada Camille. Tak hanya itu saja, Duncan yang ingin melihat Camille ceria, ia mengajari Camille bagaimana cara menembak. Namun bukannya ceria, Camille malah menangis mengingat masa lalunya yang katanya sangat menyakitkan. Di suatu kesempatan, Camille curhat kepada Duncan. Ia mengatakan kalau dirinya mengalami depresi semenjak umur 13 tahun, yaitu karena seorang pria telah menghancurkan hidupnya, hingga Camille menganggap kalau tidak ada masa depan lagi untuk dirinya. Dan alasan Camille tinggal di kota terpencil ini untuk berusaha menenangkan perasaannya. Namun hal itu semua masih tidak cukup ampuh untuk mengobati perasaannya. Camille ingin sekali membalas perlakuan orang yang telah menghancurkan hidupnya itu. Duncan sendiri hanya menatap iba kepada Camille. Terlihat di mata Camille yang menyimpan dendam yang amat mendalam. Di balik itu, para assassin muda mulai melancarkan aksinya untuk menghabisi Duncan atas perintah bos mereka, yaitu Blood. Dimulai dari mendatangi orang yang mengurusi aset milik Duncan. Mereka menanyakan di mana Duncan berada. Orang itu yang tidak tahu Duncan ada di mana, ia tak bisa mengatakan apa-apa. Hingga dari mereka menemukan alamat dari beberapa rumah Duncan yang terdapat di berbagai daerah. Setelah mendapatkan semua alamat rumah Duncan, mereka menghabisi orang tersebut agar tidak ada yang menjadi saksi hidup atau melaporkannya kepada Duncan. Karena jika sampai Duncan tahu, malah mereka yang akan diburu oleh Duncan. Kemudian dengan cepat mereka terus mencari Duncan di setiap alamat rumah yang Duncan miliki. Karena pekerjaan mereka harus segera selesai sebelum masa pensiun Duncan benar-benar telah berakhir. Apabila orang yang mereka sambangi tidak mengetahui Duncan di mana, sudah pasti orang tersebut akan dihabisi. Stupid! I'm not saying Who do you pay rent to? Is it Duncan? Come on, I was a good. Terlihat mereka menyambangi Texas, lalu menanyakan di mana Duncan berada kepada pria gemuk yang menghuni rumah Duncan. Terlihat pria itu sengaja mereka mainkan dulu untuk sebuah kesenangan, namun karena pria itu tidak tahu apa-apa, maka dipastikan akan tamat riwayatnya. Para assassin muda terus berusaha mencari keberadaan Duncan dengan melihat berkas-berkas yang dulu pernah mereka ambil, hingga mereka menemukan sebuah transferan yang dilakukan Duncan setiap bulannya kepada badan amal. Dan terakhir kali Duncan mentransfer uang tersebut di daerah Montana. Singkat cerita, mereka sudah berada di Montana, di mana kita tahu Duncan tinggal di kota tersebut. Lalu tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan Duncan dan akan memulai aksinya. Saat Duncan hendak kembali ke rumahnya, ia melihat Cindy yang sedang berpura-pura mobilnya mengalami kerusakan dan ponselnya kehabisan baterai.
Di sana, Cindy meminta Duncan untuk ikut istirahat di rumah Duncan jika Duncan berkenan. Duncan yang merasa kasihan kepada Cindy, ia pun langsung mengizinkannya untuk istirahat di rumahnya. Saat di rumah, Cindy mengatakan kalau orang yang menjemputnya akan tiba esok hari. Alhasil, Cindy akan menginap di rumah Duncan 1 malam. I said I'd never fuck anyone older than my. Tak lama kemudian, Cindy mulai menggoda Duncan dan mengajaknya untuk mengadu liang cipapang. Duncan yang pada saat itu imannya sedang lemah ditambah pedangnya jarang diasah, akhirnya menghayukan ajakan tersebut. Namun di balik itu, para asasin muda yang lain mulai memantau Duncan dan akan segera menghabisinya. Dimulai dengan sniper yang akan menembaknya dari jarak jauh. Namun saat sniper itu menembak, Duncan membalikkan badan. Alhasil tembakan sniper itu malah mengenai Cindy sehingga terjadilah adu tembak. Sniper itu terus menembakinya hingga akhirnya Duncan sadar bahwa Cindy sekongkol dengan mereka. Mengetahui itu, Duncan pun langsung menghabisi Cindy. Lalu para assassin yang lain masuk dalam. Namun mereka tak menemukan Duncan. Ternyata Duncan sudah berada di belakang sniper dan langsung menembaknya. Sekarang keadaan berbalik dan mereka yang kini diburu oleh Duncan. Duncan menghabisi mereka dari jarak jauh dan menyisakan seorang wanita di dalam rumah bernama Hilda. Lalu ada salah satu dari mereka menyelinap untuk menyerang Duncan. Tapi tiba-tiba Duncan yang sudah berpengalaman, sudah jelas ia akan sangat tahu bagaimana gerak-gerik musuh saat perang. Setelah itu, Duncan menembaki lampu rumahnya agar Hilda kesusahan. Karena Duncan tahu kalau senjata sniper itu memiliki sensor panas. Namun Hilda yang tak kehabisan akal, ia menyalakan flare untuk mengelabui sensor tersebut, lalu bersembunyi di balik lemari es. Namun pada akhirnya, Duncan tahu Hilda bersembunyi di balik es lewat hembusan nafasnya, lalu ia pun menghabisinya. Setelah itu, Duncan mencoba mencari barang bukti untuk mengetahui siapa yang telah mengirim mereka, hingga Duncan menemukan sebuah kunci penginapan tersebut. Duncan lalu menuju ke tempat penginapan tersebut. Di sana Duncan hanya menemukan salah satu dari mereka yang sedang mabuk. Lalu orang tersebut mengatakan kalau tetangganya Duncan yaitu Camille telah diculik. Mendengar hal tersebut, Duncan langsung bergegas ke rumah Camille. Namun di sana, Duncan hanya menemukan rumahnya yang sudah berantakan, yang artinya Camille kini sudah diculik. Di balik itu, Blood yang mengetahui para assassin mudanya telah dihabisi, ia sangat marah dan akan membalaskan dendam kepada Duncan. Apalagi salah satu dari assassin muda itu adalah kekasih Blood yaitu Hilda. Vivian yang dari dulu memperingati Blood untuk tidak bermain-main dengan Duncan, ia hanya meringis sambil mengatakan apakah sudah cukup. Di sisi lain, Duncan yang tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan Camille, ia mencoba mendatangi teman seniornya di Assassin yang sedang berada di sebuah bar. Seniornya itu bernama Peter dan ia sudah lama pensiun. Di sana, Peter menjelaskan kalau sejak perusahaannya itu jatuh ke tangan Blood, tidak ada lagi para assassin yang selamat sampai masa pensiun. Hal itu dikarenakan Blood tidak rela mengeluarkan uang pensiun kepada para assassinnya. Mengetahui hal tersebut, Duncan langsung pergi untuk menghabisi Blood. Namun Peter yang merasa sudah tua dan mungkin tidak akan bertemu lagi dengan Duncan, ia ingin bersalaman untuk terakhir kalinya. Ketika mereka bersalaman, ternyata Peter menaruh obat bius di tangan Duncan hingga Duncan tak sadarkan diri. Ternyata Peter sudah bersekongkol dengan Blood karena uang pensiunnya dulu telah habis. Saat Duncan tersadar, ternyata ia sudah dirantai dan berada di sebuah ruangan. Blood sendiri akan menghabisi Duncan tepat di hari Duncan benar-benar pensiun, dan Blood mempunyai 4 hari untuk menyisa Duncan. Hal tersebut dilakukan Blood karena Duncan telah menghabisi kekasihnya yaitu Hilda. Sebelum menyiksa Duncan, Blood juga mengatakan kalau Camille akan menjadi orang gila karena sekarang ia sedang dicekoki barang haram sebanyak-banyaknya. Kemudian Blood menyiksa Duncan dengan mencabik-cabik tubuhnya. 4 days before I am. Di hari kedua, Blood mengiris-iris semua badan Duncan bahkan mencabut tulangnya. Di hari ketiga, Blood menusuk dada dan perut Duncan. Duncan sendiri masih terus bertahan dan masih bisa menahan rasa sakitnya tersebut. Blood yang menusuk pisaunya ke perut Duncan tak sengaja malah mematahkan pisau itu dan patahannya tertinggal di dalam tubuh Duncan.
Tak puas dengan itu, Blood menusuk mata Duncan tepat di mata kirinya. Kemudian Blood meninggalkan Duncan sendirian di tempat itu dan akan mengeksekusinya esok hari. Namun pada malam harinya, Duncan mengambil patahan pisau di tubuhnya lalu menggunakannya untuk membuka borgol. Hingga tepat pada hari keempat, Blood dan para pengawalnya datang untuk mengeksekusi Duncan. Satu persatu pengawal mendekati Duncan tanpa mengetahui apa yang akan mereka alami. Dan saat mereka akan menghabisi Duncan, tiba-tiba Duncan menghabisi anak buah Blood yang ada di sana. Di sana Blood sendiri ketakutan dan lari terbirit-birit hingga Duncan akan keluar dari tempat tersebut. Di lorong ia harus melawan banyak anak buah Blood. Beruntungnya Duncan berhasil menghabisi mereka dan keluar dari sana. Setelah itu, Duncan menemui temannya yang dulu pernah menyukai Duncan. Di sana ia meminjam ponselnya untuk menghubungi Vivian. Setelah tersambung, Duncan langsung meminta untuk menukar dirinya dengan wanita yang telah mereka sandra. Vivian dan Blood sendiri merasa sangat ketakutan karena Duncan masih hidup. Dan selama Duncan hidup, mereka tidak akan tenang. Kemudian si teteh itu merawat Duncan segenap hati karena pada dasarnya tubuh Duncan yang sangat kuat. Ia tak butuh waktu lama untuk menyembuhkan lukanya. Namun Duncan harus merelakan matanya yang sudah tidak akan berfungsi lagi. Ketika Duncan sudah merasa agak baikan, ia langsung bertekad untuk balas dendam kepada mereka. Terlihat di rumah si teteh terdapat macam-macam senjata canggih, hingga si teteh memberikan Duncan sebuah senjata berteknologi tinggi, yaitu sebuah senjata yang dapat digunakan cukup dengan menggerakkan jari-jarinya. Dirasa semua persiapan sudah lengkap, ia pun bergegas pergi. Di jalan, Duncan menghubungi Vivian dan menanyakan apakah Camille masih hidup. Setelah itu, keberadaan Duncan berhasil dilacak melalui ponselnya. Ternyata hal tersebut sengaja Duncan lakukan untuk memancing mereka. Setelah itu, Duncan dan Vivian bertemu. Duncan menanyakan di mana wanita yang telah kalian sandra. Ternyata Vivian datang ke sana hanya ingin menghabisi Duncan tanpa membawa Camille. Karena Vivian kini ternyata telah dibayar mahal oleh Blood untuk menghabisi Duncan. Kemudian Duncan mengeluarkan senjata canggih di tangannya lalu menghabisi mereka termasuk Vivian. I'm still gonna give you a chance to walk out of here alive. Blood yang melihat itu dari kamera pengawas, ia sangat tercengang sekaligus sangat ketakutan. Lalu ia menyuruh semua anak buahnya yang tersisa untuk tetap waspada. Di sisi lain, Duncan langsung bergegas pergi ke markas Blood. Saat Duncan hendak masuk ke dalam markas Blood, anak buah Blood yang tersisa memilih untuk kabur karena mereka tahu orang yang akan mereka lawan adalah seorang iblis pencabut nyawa. Hingga akhirnya Duncan berhadapan dengan Blood. Tanpa menggibah dulu, Duncan memotong semua badannya termasuk kepalanya. Setelah itu, Duncan berhasil menemukan Camille lalu membawanya pulang. Di rumah, Duncan merawat Camille berhari-hari dan menunggunya sadar. Hingga suatu ketika saat Duncan mengecek kamar Camille, ia tak menemukannya dan hanya menemukan lembaran berita, yaitu tentang seorang gadis yang selamat dari sebuah pembantaian. Lalu dari belakang Camille mendodongkan senjatanya kepada Duncan. Akhirnya Duncan menyadari kalau Camille adalah anak kecil yang keluarganya dulu Duncan bantai. Camille mengatakan kalau orang yang telah menghancurkan hidupnya adalah Duncan. Duncan yang mengetahui bahwa Camille menyimpan dendam terhadapnya selama hampir 20 tahun. Ia hanya bisa pasrah dan menyuruhnya untuk menghabisinya agar dendamnya selama ini bisa terbalaskan. Kemudian Camille pun langsung menembakkan pistol tersebut. Was giving the wrong Don't information. talk. Ternyata Lur, Camille tidak menembakkan pistolnya ke arah Duncan karena sekarang Camille tahu kalau Duncan hanyalah suruhan orang. Lalu Camille berniat menjadi assassin dan meminta Duncan untuk mengajarinya karena sekarang Camille ingin menghabisi orang yang telah menyuruh Duncan untuk menghabisi keluarganya. Duncan pun mengiyakan permintaan dari Camille. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor.
Nah, itulah dulu seluruh arus cerita film Polar tahun 2019. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dulaus.